Siang Mas, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Ya. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Mau di luar apa di dalam? Oh, di dalam aja kan, Boleh, karena boleh. kan agak panas ini Ya, ya, lumayan. jadi saya di dalam aja mungkin Ya. lebih dingin, lebih fresh gitu Ya, ya, boleh, lebih boleh. adem ya kita. Oke, kita masuk ke Let's dalam. go. Oke, silakan. Cuman banyak juga ya beanbagnya ya sini ya. Ya, Ya. Saya bisa duduk di mana Pak? boleh di sini. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam budaya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Oke, kali ini aku bersama Bapak Ujang ya. Perannya siapa Pak? Namanya Bapak Ujang. Ujang. Kang Ujang. Kang Ujang. Oke dulur, Kang Ujang salah satu penggiat beanbag. Ya. Untuk di tahun ini Mas atau yang kemarin, seperti suasana atau pandemi COVID-19 ya, itu imbas atau efeknya itu gimana Mas kalau menurut usaha di bidang beanbag semacam ini? Ya. Beanbag ataupun usaha apapun di Bali yang sangat terkait dengan pariwisata itu betul-betul terpuruk. Tapi sebelum saya jauh ke sana, mungkin ini kebetulan momennya pas juga ya. Jadi saya sedikit bercerita. Kebetulan saya itu Agustus tahun 2016, saya baru beberapa hari di Bali waktu itu. Nah, mulai tertarik untuk mempelajari bisnis beanbag. Waktu itu hanya bermodalkan dengkul saya. Bermodalkan Modal dengkul. modal dengkul. Dan kuota pastinya ya. Ya. Dan kuota Sangat fighting banget ya. sangat fighting sekali ya. Sampai 2 tahun lah kira-kira, sampai 2 tahun itu baru saya punya beanbag. Artinya selama 2 tahun itu saya tidak punya beanbag, tapi saya jualan, memarketingkan beanbag yang dibuat oleh rekan saya pada waktu itu. Ada kerjasama antara pengrajin dan si sales Iya. dan sebagainya gitu ya. Sirkulasinya ya. Betul. Baru setelah 2 tahun, artinya tahun 2018 itu baru saya punya beanbag. Artinya dalam 2 tahun itu bisa dikatakan profitnya sangat-sangat sedikit sekali, hanya cukup untuk ya kebutuhan pulsa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi pada memasuki tahun ketiga itu tahun 2019, traffic penjualan dan penyewaan, karena memang kita juga menyewakan juga untuk event-event, terutama event-event kantor, BUMN, kementerian gitu-gitu di hotel, acara meeting. Nah, kita menyewakan juga. Nah, 2019 itu trafficnya sangat luar biasa sekali, Mas. 2019. 2019 ya. Iya. Sangat sampai akhirnya itu di akhir tahun 2019 COVID. Nah, itu luar biasa, hampir 75% stok barang saya itu habis. Stok barang ya. habis. Berikut aset yang lain-lainnya ya. Oh, oke. Untuk menutupi mungkin biaya sehari-hari ya. Menutupi kebutuhan harian yang sifatnya konsumtif dan juga untuk gaji teman-teman yang kerja ya, dari 2019 sampai 2021. Itu betul-betul nyaris penjualan nyaris zero. Ya, event juga udah pasti udah nggak ada pada waktu itu. Ya, pada waktu itu saya hampir putus asa, Mas. Itu pun saya masih lebih beruntung daripada teman-teman yang lain. Artinya teman-teman yang lain baru beberapa bulan COVID udah banyak yang tumbang. Saya masih bertahan sekitar 2 tahun pada waktu itu. Mungkin karena apa? Masih banyak stok untuk dijual, Ya, diputar gitu ya. banyak barang yang Makan. bisa saya lelang gitu. Akhirnya itu bisa jadi amunisi saya pada waktu itu. Kemudian sampai di sekitar menjelang akhir tahun 2021 mulai ada relaksasi. Pada waktu itu sudah mulai ada sedikit event-event, mulai ada pembelian, tapi nggak terlalu signifikan karena pada awal 2022 mulai PPKM lagi. PPKM itu yang bikin Artinya kita 2021 akhir udah mulai punya harapan. 2022 kita awal itu artinya baru beberapa bulan ya, kita udah tahan lagi sama PPKM jilid berapa saya nggak tahu, karena sampai level sekian ya. Nggak tahu itu level apa. Nah, beruntungnya pemerintah memberikan semacam ya, mungkin pemerintah sadar, artinya pertama di Indonesia itu akan menjadi tuan rumah presidensi G20 ya, itu pertemuan
20-an negara ya, dan kebetulan lokasinya di Bali dan plus menjelang musim panas. Artinya di situ mulai banyak pelonggaran untuk akses masuk ke Bali menjelang musim panas ya. Terkait dengan persiapan G20 di Bali berikut musim panas itu. Nah, akhirnya kebutuhan bean bag meningkat begitu pesat. Ya kembali bermodalkan dengkul Mas dan kepercayaan sahabat-sahabat saya tentunya ya yang menjadi partner usaha, saya memulai lagi usaha yang hampir bangkrut. Ya, dan ini adalah tahun ke-6 karena saya pada waktu itu memulai bulan Agustus dan sekarang ini bulan Agustus ya. 6 tahun udah berlalu, Bali Bean Bag masih ada dan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk totalitas mengurusi usaha yang sudah melalui fase 5 tahun ini Mas. Begitu. Berarti nanti G20 itu tepatnya di tanggal berapa atau bulan berapa nih? Kalau rangkaiannya sih udah dimulai dari tahun kemarin. Ya kebetulan kita juga terlibat untuk ini tempat duduknya Ibu Menteri Sri Mulyani juga G20, Y20 ya, Y20 itu juga. Dan mungkin rangkaiannya ini dimulai untuk bulan ini tanggal 10-an, tanggal 10 sampai tanggal 30. Kemudian kalau finalnya itu di bulan November. Bulan November ya. Ya, dan juga event-event lainnya yang memang sudah booking gitu. Ya, ini memang benar-benar acara G20 itu benar-benar fresh banget dengan konsep mungkin yang berbeda ya. Kalau setahu saya sebelumnya meeting-meeting atau sejenisnya lah event-event seperti itu biasanya itu menggunakan kursi-kursi yang bukan pada seperti ini. Yang biasanya tapi di tahun ini memakai kursi seperti ini, bean bag. Itu memang sungguh konsep yang luar biasa sebenarnya. Dan akhirnya kan pertemuan yang harusnya mungkin official, yang harusnya resmi dan tegang, tetap official tapi dengan nuansa yang lebih enjoy. Mungkin friendly, kekinian, dan mungkin Zelensky sama Putin mungkin lebih happy ya ketika datang ke Bali dan konsepnya warna-warni asik juga nih. Jadi mungkin nggak jadi perang lagi, artinya gencatan senjata lah minimal. Ya, setidaknya berwarna-warni itu kan kalau menjadi satu kan suatu keindahan Mas, ibaratnya seperti pelangi gitu kan ya. Kalau bersatu itu ya keren mantap. Ya semoga usahanya atau art handmade gitu ya. Rajin seperti ini semoga lancar di tahun ini dan seterusnya. Amin. Ya begitu, semoga dan Bali juga untuk pariwisatanya itu berkembang seperti sedia kala atau normal seperti terdahulu, dan pengusaha-pengusaha atau ekonomi di Bali dan seluruh Nusantara bahkan dunia juga mungkin semoga stabil, nggak ada pandemi lagi ya. Cukup kita sudah lelah. Sudah jengah kita sebenarnya ya. Saatnya kita bangkit dari tahun 2002 ini, kita mulai dengan semangat. Kalau kemarin sudah sedikit tertidur dan saatnya sekarang kita bahasa Jawanya ngelilir, terbangun, bangkit lagi. Itu Mas ya. Terima kasih Mas untuk infonya. Iya, sama-sama Mas Doni udah berkunjung juga ya dan udah ngasih review juga. Thank you so much. Terima kasih. Semoga usahanya makin lancar. Mas Ijan ya. Oke. Thanks. See you. Saya pamit dulu. Mungkin gini Mas, saya ada sedikit kemauan. Keinginan kalau pantai ya. Pantai di sini menurut Pak Ujang itu di mana yang prospek biar saya itu melihat bahwa di pantai itu ada bean bag di mana? Oke, maksudnya ini Bang Tony mau lihat pantai-pantai yang identik sama bean bag ya? Iya betul. Ada satu pantai yang memang itu menjadi ikon dari bean bag Bali itu sendiri. Jadi Bali, bean bag, dan satu pantai itu sangat identik di daerah Seminyak. Ya. Nanti ya saya minta waktunya Pak Ujang untuk mungkin menjadi guide saya hari ini atau menemani saya hari ini untuk pergi ke pantai Pantai Seminyak di Double Six ya, daerah situ lah pantai Melati ya. Oke dulu, bentar lagi kita mau pergi ke pantai Seminyak
atau double shift sama Pak Ujang. Aku juga mau ya melihat apa sunset ya, Bang, sore ya? Iya, sunset. Sunset kita hari ini. Oke, dulur. Kita mau pergi ke Seminyak ditemani sama Pak Ujang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Seminyak yang banyak impactnya seperti ini ya. Oke, Lur.